slightly caramel cake. Aku mau nambah. Nyam 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 nyam. Oke guys, kita sekarang mau membuat bolu karamel ya. Pertama-tama kita akan membuat karamel sirup. Kita timbang gula sebanyak 400 gram. Kemudian kita nyalakan kompornya dengan api yang paling kecil ya. Kemudian kita ratakan gulanya supaya nanti bisa menjadi karamel dengan merata ya. Tidak usah diaduk, karena kalau diaduk nanti akan menempel di pengaduknya ya. Kita cukup goyang-goyangkan saja ya. Kita tunggu terus sampai semua bagian gula ini menjadi karamel. Sekali-kali kita goyangkan ya, tidak usah diaduk-aduk. Putar posisi nak. Sambil menunggu, nah ini udah rata semua ya, kita putar. Biarkan dia seperti ada gelembung didih di permukaannya. Kita tunggu sampai benar-benar karamel sempurna dan merata. Nah seperti ini ada buih. Lalu kita siapkan air ya, sebanyak 800 ml. Kita tuangkan sedikit demi sedikit di bagian tengahnya ya. Jangan kaget nanti ada seperti meletus atau mendidih ya, nggak apa-apa. Kita tuangkan kemudian sedikit demi sedikit. Sampai airnya habis semua. Ini sekali lagi nggak usah diaduk ya, nanti akan menempel di pengaduk. Dan kalau sudah nempel mengeras susah dibersihkan. Kita tunggu sampai didih lagi. Nah kalau sudah tidak ada yang larut lagi, ini kita tambahkan lagi gula 400 gram. Jadi yang 400 gram tadi dikaramelkan, yang 400 gram cukup dilarutkan saja. Kita aduk. Kita tunggu didih lagi sebentar, baru kita matikan dan kita dinginkan ya. Nah ini tunggu didih sampai ada gelembung gelegak, lalu nanti kita matikan kompornya dan kita sisihkan ya sampai dingin. Sekali-kali diaduk ya. Ini bukan karamel ya, jadi ini hanya. Nah ini udah didih, kita matikan. Kemudian kita diamkan. Sambil menunggu kita menyiapkan bahan-bahan yang lainnya, yaitu terigu dan maizena. Maksudnya terigu dan tapioka ya, masing-masing 260 gram. Kita berarti 5 gram ya. Kemudian kita tambahkan juga baking powder ya sebanyak 5 gram. Tidur teh kuat di lembeng nanti 2,5. Dan baking soda 2 kali lipatnya 10 gram. Jadi yang membuat menjadi ada efek sarang semut bang dari bawah ke atas itu adalah efek dari baking soda ya. Karena sifat dari baking soda itu dia akan membentuk gas dari bawah ke atas. Sedangkan kalau baking powder itu dia gasnya itu menekan ke kiri ke kanan dan ke atas ke bawah, dia yang membuat volume ya. Jadi kombinasi dua itu membuat efek yang sangat bagus. Kemudian semua bahan kita saring agar tercampur rata dan tidak ada partikel asing ya. Kita saring. Kemudian kita tambahkan telur sebanyak 8 butir ukuran sedang. Kemudian kita tambahkan lagi susu kental manis sebanyak 220 ml. Selanjutnya kita aduk sampai semua bahan tercampur rata ya. Dipastikan tidak ada tepung kering yang masih tersisa.
Dan kita tambahkan karamel saus secara sedikit demi sedikit ya. Jangan banyak-banyak di awal supaya mudah percampurannya. Kemudian secara bertahap kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai semua karamelnya habis. Ditambahkan lagi sampai terus diaduk ya. Dan karamel yang bagus, pancinya bersih ya. Kemudian tambahkan garam sebanyak 5 gram. Dan terakhir adalah minyak goreng, juga vanilla essence ya. Jika vanila bubuk maka pencampurannya tadi bersamaan dengan tepung ya. Oke, ini udah selesai. Kita saring. Dan berat adonan adalah 900 gram untuk cetakan dengan diameter 22 cm. Resep ini menghasilkan 3 loyang ya, 3 bolu. Masing-masing beratnya 900 gram. Campur. Sekali lagi loyangnya diameter 22 cm ya. Tingginya sekitar 8 cm. Kemudian kita panggang, dan sebelumnya oven sudah dipanaskan di suhu 200 derajat Celcius, hanya api bawah saja. Api atasnya dimatikan. Kita setting waktu 20 menit. Dan pintu oven diganjal sedikit ya, biar panas atas tidak terlalu tinggi. Kemudian setelah 20 menit suhu turunkan ke 180, tambah lagi sekitar 15 sampai 20 menit. Cek kematangan dengan ditusuk dengan tusuk sate ya. Kering ya? Oke. Pastikan sudah kering dan tidak ada yang adonan masih lengket. Itu tandanya bolu sudah matang. Selanjutnya adalah proses pelepasan dari cetakan ya, atau depanning. Setelah itu akan mengalami proses pendinginan dulu, cooling. Dan setelah itu bolu siap disajikan atau dikemas. Salah satu tips atau cara mengeluarkan yang efektif adalah dengan menggunakan kertas silikon atau kertas silpet agar tidak lengket ya. Kemudian kita balik ya. Kemudian cetakannya kita lepas. Kemudian kita balik lagi ya. Jadi bagian bawah kembali lagi akan ada di bawah. Bagian atas akan tampak di permukaan. Oke, salah satu ciri bolu yang bagus adalah jiggly ya, atau bergoyang, menggal-menggol kalau memang dia sudah matang dengan sempurna. Itu saja. Selamat mencoba. Jiggly caramel cake.